Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hanif Hasan, dosen di bawah naungan Kementerian Pariwisata, bertugas di Satuan Kerja Mandiri Politeknik Pariwisata Palembang. Saya mulai bergabung sebagai tenaga pengajar sejak 2020 dengan bidang keahlian pada manajemen pariwisata, khususnya pada pengelolaan events. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pengajaran saya untuk mata kuliah pengelolaan keuangan events yang merupakan bagian dari dokumen pembelajaran dosen PDD UKTPT pada ranah pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan beban studi sebanyak 3 SKS. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada implementasi pengelolaan keuangan events dalam sektor event, pastinya berdasarkan pada Event Management Body of Knowledge atau EMBOK. Luaran pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang, menerapkan strategi pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan suatu events. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, interaksi atau presentasi bagi dosen, diskusi individu maupun kelompok, brainstorming, serta pendekatan problem-based learning yang berlandasan pada studi kasus nyata dari event yang telah diselenggarakan, baik di lingkungan internal kampus maupun dalam skala lokal di wilayah sekitar dan internasional. Pembelajaran akan dilaksanakan secara sinkron melalui tatap muka langsung. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan diminta untuk melakukan presentasi kelompok berdasarkan variabel-variabel yang dikembangkan dalam MBOX atau Event Management Body of Knowledge. Interaksi pembelajaran bersifat dan satu arah sampai dua arah, menciptakan suasana diskusi aktif antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa itu sendiri. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditargetkan dalam mata kuliah ini mencangkup 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etik. 2. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai metode dan perangkat analisis statistik, analisis deskriptif, analisis SWOT, analisis PES yang relevan dengan pengelolaan events. 4. Menguasai pengetahuan faktual mengenai regulasi pemerintah terkait dengan pengelola events, baik di tingkat lokal, regional, dan internasional. 2. Standar nasional dan internasional yang terkait dengan pengelolaan events. 3. Kode etik bisnis dalam pengelolaan event, baik di tempat dilaksanakannya event maupun di tempat asal perusahaan berikut. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovasi, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 6. Mampu menghasilkan dokumen konsep desain event meliputi perencanaan tema, program, pembicaraan, susunan acara, penetapan destinasi venue, akomodasi, hiburan, transportasi, acuan kerja bagi pelaksanaan event yang melalui lelang. 7. Mampu merencanakan sistem pelaksanaan events yang efisien dan efektif dalam bentuk dokumen, perizinan, panduan, dan SOP pengelolaan keuangan, SDM, aset, logistik, informasi, K3, dan manajemen risiko. 8. Mampu mencegah, minimalisir risiko, dan menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan akibat situasi yang tidak terduga sesuai dengan SOP yang berlandasan pada analisis data dan informasi. 9. Mampu menangani konflik dan keluhan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang terkait dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang sosial dan budaya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ditetapkan mencakup 1. Memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan dalam bisnis event. 2. Menyusun anggaran event secara profesional. 3. Mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efektif. 4. Menyusun laporan keuangan sederhana untuk bisnis event. 5. Menganalisa profitabilitas dan efisiensi keuangan event. 6. Mengaplikasikan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan event. 7. Menyusun strategi mitigasi risiko keuangan dalam event. Kriteria evaluasi dan penilaian dalam mencapai pembelajaran mahasiswa didasarkan pada komponen sebagai berikut. Untuk penilaian pertama, kehadiran, kolaborasi, dan partisipasi aktif mendapatkan nilai 20%, tugas dan studi kasus mendapatkan nilai 10%,
Ujian tengah semester mendapatkan nilai 30%, ujian akhir semester mendapatkan nilai 40%. Demikian penjelasan saya mengenai perencanaan pembelajaran pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Events. Proses pembelajaran akan ditampilkan secara lebih visual dalam video micro teaching. Langsung ke dalam video micro teaching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali hari ini ya. Oke, sebelum saya mulai, nanti akan ada kamera di dalam kelas ini. Kamera ini akan sebagai nanti bukti eviden bahwa saya telah melakukan micro teaching. Tapi jangan fokus ke kameranya nanti ya. Jangan karena kamera nanti pada tegang ya. Tiba-tiba sakit perut, muntah-muntah, mual, ya kan? Jangan sampai seperti itu ya. Baik, selamat datang di mata kuliah Pengelolaan Keuangan Events ya. Atau lebih banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manajemen keuangan ya. Jadi turunan manajemen keuangan adalah pengelolaan keuangan pada events. Nah, ini mata kuliahnya ada 3 SKS ya. Tujuannya agar kalian mampu nantinya untuk menjadi seorang manajer keuangan ya. Kalaupun kalian tidak menjadi manajer keuangan, nanti kalian menjadi owner, manajer lainnya udah paham nih ya. Paham yang namanya keuangan event itu seperti apa. Tapi ini karena pertemuan pertama yang dulunya adalah mata kuliah prasyaratnya akuntansi bisnis event, pastinya kalian udah tahu nih di akuntansi kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu. Oke, pertanyaan pertama gitu. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu manajemen keuangan ya kan, kita harus tahu dulu nih manajemen keuangan itu apa Pak? Nah, saya kasih definisinya dulu ya. Jadi manajemen keuangan itu mata kuliah ini agar kalian tahu nantinya ya konsep-konsep fundamental di dalam pengelolaan keuangan event itu seperti apa. Ya. Jadi memang kita tidak belajar manajemen keuangan di setiap semester. Hanya mata kuliah ini ada di semester 4 ini ya, 3 SKS agar kalian nanti mampu untuk menjadi seorang supervisi atau manajer di bidang keuangan maupun manajer-manajer lainnya. Oke, jadi mata kuliah ini bisa dilihat bahwa mahasiswa nanti mampu untuk mengetahui bagaimana memanage ya, merencanakan, mengoperasionalkan dan mengevaluasi keuangan pada event itu seperti apa. Nah, tujuannya itu pada pertemuan 1 kali ini. Oke, kita lanjut. Kira-kira Pak, pertemuan 1 ini apa yang perlu kita pelajari? Tidak banyak ya, tapi fokusnya adalah kalian mampu mengetahui definisi manajemen keuangan pada event seperti apa. Kemudian kalian mampu mengetahui tujuannya seperti apa ya. Kemudian juga mampu mengetahui fungsi kita belajar manajemen keuangan itu seperti apa. Oke, berikutnya kita akan lanjut. Nah, ini definisinya nih. Jadi definisinya, manajemen keuangan merupakan apa? Manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Yang kita tahu adalah bagaimana kita memperoleh funding, mengelola funding itu, keuangan itu, sampai menggunakan dana itu. Ya. Jadi ada 3 istilah nih kalau di dalam keuangan. Nah, apa itu ada 3? Sama-sama kita. Ada man, money, sama market. Ya, man, money, market adalah 3 hal yang akan kita bahas selama di dalam manajemen keuangan. Ya, jadi 3 unsur ini sangat penting sekali. Oke, kira-kira nih, ya, ada mau bertanya dulu nggak terkait sebelum kita diskusi nih, apa tujuannya, arahnya kemana gitu kan, untuk memflashbacknya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang kita analisis dalam pengelolaan event keuangan event? Apa yang kita analisis di dalam keuangan event? Benar. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya pengolahan, kita harus tahu apa yang perlu kita analisis. Ya. Jadi di pertemuan semester yang lalu ya, saya pernah mengajarkan namanya akuntansi bisnis event. Ada 3 yang kita analisis di dalam pengelolaan keuangan event. Ada yang masih ingat siapa? Oh, silakan. Abraham, boleh berdiri? Yang pertama itu
ada analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas, oke? Jadi yang dimana kita itu melihat bagaimana sih peluang kita tuh mendapatkan profit. Misalnya kalau itu tuh ada jual tiket, jual merchandise, ataupun juga dari sponsorship. Terus That's juga yang kedua ada analisis resiko. Resiko ini maksudnya tuh peluang kita rugi. Misalnya nih mungkin cuaca buruk mengganggu, terus juga mungkin karena faktor terlihat jadi penonton itu kecewa sehingga tiket kita di refund. Atau yang terakhir juga analisis arus kas. Jadi selama kegiatan operasional itu budget yang kita miliki itu digunakan untuk apa saja. Misalnya untuk honor artis, sewa venue dan juga sewa vendor. That's good. Give applause untuk Abraham. Bagus ya, Abraham masih mengingat ya mata kuliah pengantar kita dulu sebelum mata kuliah manajemen keuangan adalah mata kuliah akuntansi bisnis event. Di situ saya sudah memberikan clue bahwa setiap kali berhubungan dengan keuangan, akuntansi pada event, ada 3 analisis yang perlu kita lakukan. Pertama, melihat profitnya dulu, ya, analisis profitabilitas. Kedua, melihat bagaimana resikonya. Apakah proyek yang kita dapat bisa kita lanjuti, atau proyeknya tidak bisa kita lanjuti, gitu ya. Makanya harus dianalisis dulu. Jangan sampai kalian punya uang misalnya 100 juta, kemudian ikut proyek yang 1 miliar. Jadi besar pasak daripada tiang, tidak bisa seperti itu. Maka kita harus analisis dulu. Kemudian kalau analisis resiko, kira-kira kalian punya uang, ada vendor yang mau ngasih pekerjaan buat kalian atau klien yang memberikan kalian pekerjaan di luar pada saat hujan. Nah, ketika dihitung-hitung, oh ini banyak ini pengeluaran uang nanti. Ya, sehingga hal-hal itu yang perlu kalian analisis. Oke, berikutnya yang ketiga, apa analisis terakhir tadi? Arus kas. Kenapa kita harus menganalisis arus kas? Tadi Abraham juga sudah bilang, ya, arus kas kenapa harus kita analisis agar kita tahu kemampuan kita. Ya, kalau misalnya kita punya tender mau ikut yang 2 miliar. Pastikan kita punya uang lebih dari 2 miliar. Ya, jadi ada namanya bank garansi, kita harus punya uang lebih dari uang itu. Ya, itu hal yang perlu kita lakukan. Oke, itu sudah dapat ya. Jadi kita udah tahu bahwa fungsi untuk kita belajar manajemen keuangan adalah 3 analisis tadi, ya. Nah, ini tujuannya. Oke, kita akan ke tujuannya. Yang pertama adalah pasti memaksimalkan kekayaan atau memaksimalkan keuntungan. Ya, siapa sih kalau kita di sini punya IO nantinya maunya rugi? Ya, nggak ada, ya kan? Kalau bisa tuh untung terus ya. Nah, makanya kita perlu mempelajari tentang pengelolaan keuangan event ini agar kita tidak bisa merugi ketika nanti. Ya, itu satu. Itu yang pertama. Kedua, artinya bagaimana memaksimalkan kekayaan dengan pengambilan keputusan. Karena kalau belajar manajemen keuangan ini, kita mampu untuk mengambil keputusan apakah proyek kita ambil atau tidak. Nah, itu inti dari pengelolaan keuangan event ini, ya. Nah, ini tadi fungsinya kita udah tahu ya, bahwa tanggung jawab manajer dan lain-lain. Nah, ini tadi Abraham udah menjelaskan ini, ada 3 analisis ya, dalam proses mengevaluasi dan merencanakan posisi keuangan. Yang pertama ada profitabilitas ya, kemudian ada resiko, dan ada yang terakhir apa? Arus kas. Bisa dilihat untuk melihat apa, alat resikonya apa. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan clue ya, tujuannya. Nah, ini informasinya ya, berisi informasi keuangan ya. Jadi harus tahu dulu. Pertama, manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang keuangan pada event, kalau pengelolaan keuangan event. Yang kedua, laporan keuangan itu berbeda ya definisinya ya. Nah, laporan keuangan silakan mau dibaca. Eldia bisa baca? Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Yes, maka itu kalian sebelumnya di semester sebelumnya belajar tentang akuntansi bisnis event ya. Karena
Kalau kalian tidak mengambil mata kuliah akuntansi bisnis event, kalian belum bisa mengambil namanya mata kuliah pengelolaan keuangan event. Ya, ini adalah prasyarat. Sehingga kita harus tahu nih, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan. Ya, oke, itu jangan lupa ya. Itu kita akan terus mengulas dari pertemuan di mata kuliah sebelumnya karena akan saling berkaitan. Nah, ini tujuan analisis laporan keuangan. Saya kasih waktu 3 detik untuk menghafal. 1, 2, 3. Oke. Oke, analisis laporan keuangan ya. Walaupun tadi saya kasih secara cepat sekali ya. Ternyata Fathia memang membaca ya, membaca paparan yang sudah diberikan sehingga dia tahu halaman berapa. Nah, jadi tujuan kita menganalisa laporan keuangan di events, yang pertama kita harus bisa mampu untuk screening. Ya, apapun itu, keluar masuk duit, ya, duit yang kita terima, kita harus screening itu. Jangan sampai uangnya dari pencucian uang. Ya, kira-kira apa kasus saat ini yang lagi rame nih tentang pencucian uang? Ada yang tahu? Yang skincare, iya. Ternyata ada indikasi. Bagaimana ceritanya Nabila? Indikasi pencucian uangnya? Kayak dia cuma jual skincare aja tapi uangnya nggak jadi. Tuh, dia cuma jual skincare tapi nggak habis-habis. Dari mana duitnya? Ya kan? Nanti tiba-tiba dia ngasih uang ke kita untuk bikin proyeknya dia. Nggak taunya besoknya kita masuk ke laporan KPK terhadap pencucian uang kegiatan A katanya. Nah, makanya kita harus screening dulu ya. Kalaupun memang uang itu bersih, harus kontraknya jelas. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan buat bagaimana laporan keuangan beserta kontrak kerjanya. Sehingga nantinya teman-teman di sini ketika sudah nanti masuk ke IO-nya masing-masing sudah tahu nih. Oke, kerjasama mana dulu surat perintah kerjanya kalau di pemerintah. Kalau di swasta pasti ada surat penunjukan bahwa kita menang bidding misalnya, atau penunjukan kita sebagai IO yang dipilih. Ada surat itu. Nah, kemudian baru kita bikin surat kerjasama. Ya, di dalam mata kuliah pengelolaan keuangan event kita akan belajar bagaimana membuat kontrak kerjasama. Ya, di pertemuan berikutnya. Ya, saat ini kita harus pahami dulu nih pertemuan dasar ini, kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa yang perlu kita lakukan. Ya, kita pahami dulu definisinya. Ya. Setelah definisinya udah tahu, fungsinya tadi ya untuk menganalisis 3 apa tadi? 1, analisis profitabilitas. 2, analisis resiko. 3, analisis arus kas. Nah, 3 itu yang menjadi fungsi utama kita belajar di sini ya. Kemudian ada juga tujuannya tadi udah disebutkan oleh Fathia ya, sudah dibacakan oleh Fathia. Bahwa menurut Bernstein dalam Harahap 2004 ya, tentang analisis laporan keuangan ada 4 tujuan dalam kita menganalisa sebuah laporan keuangan di dalam pengelolaan keuangan events. Yang pertama adalah screening, kita udah jelas tadi ya. Kemudian ada forecasting, bagaimana kita bisa meramalkan ke depan seperti apa. Contoh nih, kita kan suka browsing nih. Tahu nggak ke depannya event seperti apa yang paling booming banyak diminati orang? Ada yang pernah baca nih berita? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Tahu yang ini? Yang di atas boat? Yang dia joget seperti itu? Dalam beberapa hari ini saya melihat reel itu berkali-kali. Orang bule, orang luar negeri sedang memparodikan yang kegiatan di Riau. Ada baca? Ada nonton? Ya, yang tiba-tiba mereka joget-joget di atas kapal gitu kan. Nah, itu yang lagi trending pada saat ini. Kemudian diviralkan melalui media sosial. Terus ada lagi yang trending. Tahu nggak IO apa? IO yang khusus menangani orang meninggal. Lagi trending tuh. Kenapa bisa trending, Pak? Saya pernah baca ya di konten, di artikel. Jadi dari orang meninggal dia yang mengurusi pemakamannya. Ya, kalau kita ada yang namanya 1 harian, 1 mingguan, 40 harian. Ya,
Dari cateringnya dia yang tentuin, ya, kemudian dari perlengkapan yang dibutuhkan, pengajiannya, itu yang lagi booming saat ini. Kalau kalian mampu untuk mengelola keuangan events, kalian mampu untuk menciptakan event-event yang narsistik atau yang akan booming nanti ke depannya. Ya, salah satunya pasti menggunakan teknologi media sosial, ya. Itu yang lagi booming saat ini. Gitu. Dapat dimengerti? Oke, kita ulangin lagi, ada 3 analisis dalam keuangan events. Yang pertama, analisis profitabilitas. Kedua, analisis resiko. Yang ketiga, analisis arus kas. Ketiga hal itu ya. Saya harap teman-teman nanti bisa terus untuk mengingat hal itu karena itu adalah dasar kita di dalam pengelolaan keuangan event. Jadi tahu nih, ketika jadi manajer nanti misalnya kan, saya jadi manajer nih, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, saya analisis dulu profit, keuangan lagi oke nggak, ya kan? Kemudian saya analisis resiko dulu. Kalau misalnya saya ambil event ini, resikonya apa gitu ya? Oh, apakah di indoor, apakah di outdoor? Oh, lagi zaman mati lampu. Berarti untuk resikonya harus ada pengadaan genset, bener. Terus kita lihat juga analisis terakhir, arus kas. Ada nggak duitnya? Oh, nggak ada duit. Bagaimana cara mendapatkan duit? Cari sponsor. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari nantinya di pengelolaan keuangan events, ya. Nah, itu harus ditanamkan dalam pikiran agar diulang-ulang sehingga jadi ahli di bidangnya, ya. Oke, tujuan sudah. Setelah itu, peran dari manajemen keuangan tidak akan lepas dari yang namanya akuntansi bisnis event, ya. Ada 4 peran. Nah, kita udah tahu ya, ada 3 hal ya di dalam pembagian atau sub yang akan kita lihat perannya. Ada 3M tadi. Ada ingat 3M apa? Man, money, market. Ya, 3M itu adalah dasar kita melakukan perhitungan di dalam keuangan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ada mata kuliah keuangan, ingat ada 3M dari mana dapatnya ya? 3 miliar gitu ya. Ya, itu salah satunya. Jadi silahkan nanti dipikirkan. Kemudian ada 3 peran untuk mengelola 3M tadi ya. Pertama adalah bagaimana pendanaan ya. Kemudian pengambilan keputusan investasi. Ketiga apa? Ketiga adalah bagaimana pendanaan investasi ya. Jadi 3 hal itu yang akan menjadi peran dari manajemen keuangan. Bisa dilihat dari sini ada 3 keputusan di dalam keuangan ya. Keputusan pertama adalah apa? Modal. Kemudian ada apa? Pendanaan. Terakhir? Investasi. Ya, ada 3 hal ya di dalam keuangan yang menjadi 3 keputusan keuangan. Kalau kita mau punya pekerjaan, event dapat banyak, harus punya apa dulu? Modal. Iya, punya modal dulu. Oke, tidak ada modal. Kita harus mencari yang namanya sponsor. Sponsor ada di mana? Pendanaan. Ada kasih project nih ke kita nih, boleh nggak kami mendapatkan pendanaan 50% atau 30% dulu agar operasional bisa berlanjut? Boleh ya. Nah, itulah ada di pendanaan. Kemudian di gambar yang ketiga ada investasi. Investasi artinya seperti ini. Setiap event kalian pasti ada bikin sesuatu yang unik ya. Contoh misalnya di Poltek Par Palembang, sebelumnya terlibat di event apa? PTF ya, di PTF kemarin ada cetak sesuatu nggak? Ada bikin sesuatu nggak? Atau dapat sponsor apa di PTF kemarin? Nah, BTF. Oh, BTF. Singkatan dari apa BTF? Oh, Bird Treat Festival. Ada dapat sponsor kemarin banyak? Banyak. Kira-kira ada nggak kelebihan dari sisa sponsor yang bisa dipakai lagi di event berikutnya? Ada, ya kan? Nah, itu adalah investasi kalian. Sehingga di event berikutnya, kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Pakai investasi yang ada. Pakai alat-alat equipment yang ada. Bisa meminimalisir banyak kan? Jadi nggak perlu lagi nanti desain atau ada beberapa hadiah yang kita beli lagi. Nah, itu adalah masuk ke dalam efektif dan efisien.
Kan tadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga bagaimana keuangan itu bisa kita lakukan yang namanya efisiensi agar efektif. Ya. Nah, itu. Berikutnya, nah ini pendanaan modal kerja bersih ya. Kita udah tahu tadi pendanaannya selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Sehingga kita melihat tidak sesuai ini seperti apa. Nah, tadi di dalam modal kerja kita harus lihat cash flow-nya seperti apa. Cash flow itu arus kas, ya. Arus kasnya seperti apa. Kemudian kita melihat akun-akunnya. Ingat kan dulu waktu mata kuliah akuntansi bisnis event, yang perlu kita lihat adalah kas, hutang, apalagi modal, apalagi debit kredit. Iya benar, kita harus lihat itu semua ya, agar nanti kita bisa melakukan yang namanya net working capital. Ada satu pertanyaan lagi ya, agar diskusi kita makin menarik untuk kita siapkan ke depannya agar semakin semangat. Siapa yang mau bertanya? Silahkan, Mahesa. Mau tanya Pak, kalau dari tadi kita sudah membahas mengenai analis keuangan, Yes. keuangan, Ya. dan juga cara membentuk investasi. Saya mau balik lagi bertanya mengenai kalau kita menjalankan sebuah event nih Pak, laporan keuangan apa saja sih Pak yang perlu kita buat dalam pengelolaan keuangan event itu? Wah, pertanyaan yang keren. Give applause dulu buat Mahesa. Oke, jadi laporan apa yang perlu kita lakukan atau kita buat pada saat kita melaksanakan event? Ya, nah pastinya ada beberapa dari kalian akan mengingat mata kuliah kita di akuntansi bisnis event sebelumnya. Saya pernah memberikan clue. Ya, apa sih laporan apa yang perlu kita buat? Karena ini akuntansi akan sangat menentukan pengelolaan keuangan nantinya. Wah, tadi ada yang udah tidak sabar ya. Furkon ya, silakan Furkon, mungkin bisa menjawab. Jadi yang pertama itu laporan laba rugi, Yes. yang kedua itu laporan perubahan modal, yang ketiga itu laporan neraca, dan terakhir itu laporan arus kas. Give applause to Furkon. Dapat diingat kembali ya, Mai saya. Jadi laporan-laporan itu yang nantinya akan kita pakai. Kita akan bikin laporan sederhana. Tapi dengan laporan tadi kita bisa menentukan hasilnya untuk pengambilan keputusan ya. Jadi itu, terima kasih buat hari ini. Sampai sekian, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar bagaimana bikin laporan-laporan tadi yang dijelaskan oleh Furkan ya, yang ditanya oleh Mahesa tadi. Yang pasti akan lebih menarik lagi karena kita nanti akan ada kuisis ya, akan pakai online dan lain-lainnya. Itu sangat menarik sekali ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Tepuk tangan dulu buat kita semangat. Ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune di kelas saya ya. Kasihan banget bagi yang nggak masuk ya. Yang nggak masuk pasti ketinggalan banyak ya. Oke, ikan hiu makan tomat. Thank you so much semuanya. Tepuk tangan buat kita semua.